keluarga. Ya jangan posting kalau nggak mau dilihat. Gimana sih? Tapi kan yang buat masalah lu sendiri ini kan gitu lagi loh. ngomongin, ayo. Gini Awal kita buat dikata podcast kan orang harusnya kasih masukan lihat apa yang kayak maju. episode sebelumnya ada beberapa yang Sok kamu gini, kameramen. Di situ kayak gue terngiang banget di situ. Dan ternyata gue baru tahu sekarang itu adalah kakak gue minjem kamera dari Dimas Jai. Sekarang itu yang dibutuhkan bukan hanya memotret bagus, tapi bagaimana bisa bernarasi apa yang baik. Pak kalau foto konsepnya bagus pakai HP. Ditanya kenapa? Budgetnya kagak ada. Tawa loh. Yang kita lakukan itu harus saling mengerti. Iya. Komunikasi. Apa melakukan kegiatan. Memotret analog itu mengingatkan gue tiap momen apapun yang gue foto, gue capture itu adalah sakral. Pengasapan tuh gila banget, kayak terjadi pematangan yang sangat lambat kayak gitu, sehingga bumbu yang di luar masuk ke dalam, kaldunya keluar pelan-pelan sehingga terjadinya pembentukan MSG secara natural. Kalau sistem gue buat fun dulu, kelas pagi itu adalah foto-foto kayak masuk sampai dalam gue cekek, mampus lo, belajar lo ini lo. Kalau gue kayak gini nih, tak gini. Gini. Nah itu dong. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Greenhouse Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, jujur banget. Gue baru pertama kali ketemu dan kalau boleh pengakuan dosa, gue juga baru mengenal sosoknya. Jadi pasti sebut namanya kayak, siapa kali ini aku buka Instagramnya kan langsung. Ya ampun, ternyata ini sosok yang katanya legendaris. Dan aku setuju sih karena hasil-hasil fotonya bagus. Tapi saya sangat memalukan karena tidak tahu, kurang gaul. Emang lu tau foto gue? Nggak ada foto gue ini belum in frame ceritanya, jangan ada suara. Jangan ada suara, jangan ditunjukin dulu ya kameramen. Jangan ditunjukin dulu. Seorang fotografer, filsuf juga bisa dibilang karena banyak kata-katanya yang penuh filosofi. Mari kita sambut Mas Anton Ismail. Yo. Dan rekan saya, perkenalkan dong, nanti aku diprotes kok hostnya nggak disebut. Gua Mario. Gitu kan. Ya, Mas Mario atau Mas Acoy. Yeay, apa kabar Mas Anton? Baik, terima kasih. Makasih ya? udah ngundang saya ke sini, ke Greenhouse. Greenhouse, Mas. Karena kan Greenhouse, ini ya. rumah kaca, jadi Oke, greenhouse. greenhouse. Oke, siap. Gimana Mas, setnya bagus nggak? Hah? Mau dikomentarin nggak setnya gimana kita? Bantalnya matching ya sama sofanya. Ini bukan gua banget sih nih sofa ini. Kenapa? Karena biasanya gue nongkrongnya di trotoar, jadi kayak ini kayak Alas buat ketiduran ya, ngantuk. terlalu nyaman. Tapi tadi nggak macet kan kesini Mas, lancar ya? karena ngelawan arah kayak gini kan. Iya, Ini agak kesana ya. lebih ke selatan lagi, jadi Bener. ini kayak bukan di Jakarta, asik aja. Iya, tapi enak ya, jauh dari keramaian sebenarnya. Yes, Thanks Anyway. Mas ya, udah nyempetin datang. yes, makasih juga. Iya, Mas tengah Mario. kesibukannya. Iya. Nyempetin datang ke Greenhouse. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Mantap. Motoran lagi tadi dong. Katanya abis ini mau syuting lagi ya Mas? Lagi ada mau. kerjain project apa? Rahasia atau enggak nih? Ada, ya komersial, jadi nggak bisa Sebut diucapkan kayak gitu. project pip gitu ya. Oke Mas, aku mau nanya dulu nih, sebelumnya sebenarnya Mas Anton lebih seneng diperkenalkan sebagai fotografer kah? Content creator? Influencer? Atau influencer maksudnya? Atau apa? Sebenarnya lebih seneng tuh orang kenal. Gue lebih seneng disebut guru. Kalau gue motret, memang udah lama banget gue ya. Udah terlalu tua untuk itu, udah lama banget. Tapi juga masih melakukan kegiatan foto, motret juga, video. Terus tapi ya gue itu lebih seneng dibilang guru karena setiap hari gue tuh kayak ngebimbing orang gitu sih. That's good sih. Iya, Guru tapi bukan cuma guru fotografi tapi guru kehidupan. Agak mau muntah loh dengan tapi memang gue selalu memberikan pengetahuan tuh bukan dari keilmuan katakan fotografi atau videografi, tapi lebih kepada ke mental kita sih, kayak ngasih pembimbingan mental untuk anak-anak kita aja sih. Kemarin katanya temannya Mas Mario dia yang pernah ngambil kelasnya. Iya, Mas Anton mungkin ya? dulu di kelas pagi kayaknya Kavi Yuda itu ya. Oh, Kavi Yuda.
Banyak muridnya aja mungkin agak. Nah, kalau Mas Mario kayak udah tahu banget nih semua karya-karya Mas Anton. Mulai foto tuh dari umur berapa Mas Anton? Lu nanyanya spesifik ya. Kalau misalkan kalau mulai fotonya gue udah dipegangin kamera dari gue pertama TK. kali yang membuat lo jatuh hati motret tuh kapan, Mas? Pasti kan ada momen tuh. Oke. Kayak itu TK mungkin misalnya atau apa. TK gue udah dipegangin kamera. Oh, Terus bokap kayak- fotografer? Enggak, bokap tentara. Oh, wow. Nih, lu pegang nih. Ini apa Pak? Ya udah, pencet-pencet aja. Di situ gue mulai melakukan gerakan motorik aja. Itu kamera apa, Mas? Sorry. Nggak tahu, kayak point and shoot gitu. Masih TK Mas, masa inget kamera Point apa? and shoot. Pokoknya kayak Oh iya? ya point and shoot. Jadi kamera yang kecil gitu, yang Dia ya. kalau dulu kita bilangnya two style ya. Oh, Terus style. tahu-tahu. Iya, kotak gitu. Kayak gitu. Terus itu udah sering dilakukan karena bokap tuh walaupun tentara dia punya kamera. Ya kamera ya. Punya kamera. Mereknya Pentax kayak gitu. Tapi kayak gue tidak terlalu Hobi aja Mas apa? Apa Nggak, punya aja? Cuman tertarik aja. Oh, Kayak kelas tertarik 6 SD gue gue pas baru lari-lari di teras rumah gue tiba-tiba ada temennya bokap gue bilang kayak gini, kamu sini. Namanya Om Daryanto. Besok kamu gini, kameramen kamu besok. Di situ kayak gue terngiang banget di situ. Walaupun gue di situ kayak belum tahu bahwa gue itu akan jadi fotografer. Kalau dulu orang bilang kameramen, ya kan? Oh iya benar. Terus pas itu kelas di bawah kelas 6 SD. Terus kemudian pas SMP, kakak gue bawa sebuah kamera Nikon gitu dengan lensa zoom yang panjang tele itu. Gue kaget, ada kamera kayak gitu ya. Ada dengan lensanya seperti itu. Dan akhirnya gue mulai membidik di kamera gue. Dan gue mulai melakukan kegiatan memotret kok. Lucu ya bisa dari yang ngeliat di jauh tuh, orang naik sepeda jauh jadi deket kok bisa kayak gitu ya. Kan anak kecil amazed kayak gitu ya. Dan ternyata gue baru tahu sekarang itu adalah kakak gue minjem kamera dari Dimas Jai. Sekarang setiap kali gue ketemu dia, Mas, lo yang membuat kamera lo yang membuat gue masuk ke dalam bidang ini, tawa-tawa aja dia. Oke. Iya, itu sih. Wow, keren banget ya. Kayak first experience-nya kameranya Mas Dimas Jai. Bukan Iya, main-main. bukan main-main. Itu kan awalnya hobi, akhirnya jadi job gitu, jadi lapangan pekerjaan tuh. Jadi fotografer ya. Profesional. Ingat nggak kayak pertama Iya. kali foto Pertama dibayar apa? tuh kapan? Pertama kali foto dibayar itu tahun 2000. Tahun 2000. 25 tahun yang lalu ya? Tahun 2000, 25 tahun yang lalu. Itu motret untuk sebuah produk, gue nggak bisa sebutkan. Kok iya Biore deh boleh. Nggak aman kok, aku nggak ada Minta sponsor. sponsor go. Masuk ya. Gue dibayar 500.000. Wow, masih inget. Produk, jadi kayak produk itu kayak ini misal dicemplungin ke air gitu kan. Dan namanya, yaudah gue cobain deh pokoknya di situ. Ya kan sebelum itu kan gue asisten fotografer, dan di situ gue belajar. Oh dari situ tuh Mas, jadi lu awalnya ngasistenin fotografer dulu, Iya, job betul. masuknya mulainya dari situ. Dari situ. Oke. Ingat nggak 500.000 dipakai buat beli apa? 500.000 Nah, ya. kan biasa kalau baru uang pertama kita inget banget ya dipakai Fax. buat apa? Mesin fax. Serius? Gila zaman aku udah nggak ada loh. Udah nggak ada. Mesin fax, iya. Mesin fax kayak misalkan invoice atau apapun kayak gitu kan. Surat menyurat gitu kan untuk beli mesin fax. Dapat abis dong langsung 500.000. Habis. Tapi- Jadi Kenapa ya. buat itu Mas? Nggak kebetulan lain fotografi Iya lo gitu? kirain ajak temen makan-makan. Berarti ini aku bisa menilai. Berarti Mas Anton orangnya sangat ini ya, dia visioner. Gue harus beli Bukan sesuatu visioner, yang... kepepet gue harus kerja. Kirain gue akan dapat banyak job untuk ngirim invoice, gue butuh beli fax. Gitu Gini kan. loh, orang bisa visioner pada saat ya mungkin salah satu faktornya kepepet nih. Dia harus maksa berpikiran Iya, lebih iya. panjang lagi gitu kan. Oke, mesti ingat loh tapi. Nah, kalau misalkan sekarang kan banyak orang yang foto pakai HP aja dia udah declare himself atau herself photographer. Definisi photographer bagi Mas Anton apa sih? Fotografer adalah orang yang hidup dari penghasilan memotret. Entah dia mau pakai HP, mau pakai apapun itu, alat Apapun itu ya, apa gitu. Ya. Jadi pokoknya apa medianya ya bebas tapi dia make a living dari situ. Iya. Apa sih perbedaan
hidup para fotografer zaman dulu gitu, zaman tahun 90-an sama sekarang ini? Wah, dulu mah fotografer keren banget, keren. Fotografer, pekerjaan fotografer itu eksklusif loh. Karena apa? Nggak semua orang bisa melakukan kegiatan itu. Iya kan? Iya nggak? Tapi sekarang fotografi itu udah semakin inklusif. Ya kan? Ya kayak misalkan gini deh, temen siapa sih yang nggak pernah melakukan kegiatan memotret sekarang pakai HP kayak gitu kan? Iya. Ya dan dari situ kayak orang mulai terpapar akan kok lucu ya, gue pengen belajar lebih dalam lagi, dan akhirnya ya semua orang punya ilmu memotret itu, dan banyak sekali kan semuanya tuh gila, ini kamera di sini aja berapa coba? Iya benar kan? sih, benar. Ya kan? Udah banyak. Menurut Mas Anton itu it's a good thing atau justru aduh semua orang sekarang bisa jadi fotografer, kayak ini nggak bagus nih jadinya orang ngasal-ngasalan gitu jadi fotografer? Zaman udah berubah ya, maksudnya bahwa pola pikir kita itu ditentukan oleh perkembangan teknologi, no doubt about that. Jadi menurut gue sih baik ya, mau sebagaimanapun banyak orang yang aduh gila, porsi gue akan terpapras, kemudian saingan lebih banyak, tapi itu teknologi, dan menurut gue sih itu baik. Kenapa? Yang gue lihat itu adalah dari dulu gue sangat setuju bahwa pada saat semua orang memotret, artinya gue akan semakin tahu tentang kebudayaan manusia, karena mereka kan nge-share tentang what they do secara keseharian atau maksudnya kalau kita bisa secara peka untuk melihat itu, ya menurut gue sih gue akan bisa lebih kaya akan informasi itu. Tapi banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan informasi itu ya. Oke, fotografer berserakan di mana-mana, gue bagaimana dong? Gitu loh. Iya belajar Nyat, maksudnya kayak lu harus lebih belajar. Maksudnya sebenarnya sekarang itu yang dibutuhkan bukan hanya memotret bagus, tapi bagaimana bisa bernarasi yang baik. Bernarasi yang baik. Storytelling gitu-gitu Mas ya. Makanya gue belajar video. Di situ kayak gue bisa lebih kesempatan gue untuk belajar bernarasi dengan lebih terstruktur lagi. Gitu. Ya kan? Siap. Pas lu kan udah profesional fotografi nih, terus ngedirect juga kan ya video klip. Nah itu gimana Mas dari motret akhirnya ngerjain video klip garap? Video klip siapa aja sih Mas? Video klip banyak. Malik ya. Malik. Seringai bahkan. Seringai dulu. Yang Seringai. hitam putih itu ya awal-awal kayak hitam putih itu betul. Yang 360 gitu-gitu. Ini aku nanya biar yang nggak tahu jadi tahu ya. Nanti bilang kurang research lagi Mas. Aku pura-pura nggak tahu aja. Anak muda. Malik yang tapi lagu apa? Romantis, aduh. Oh kita bikin. Terus yang albumnya Raya, Bertemu, bla 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 macam-macam. Banyak banget ya. Iya. Itu pakai HP loh, yang awal-awal pakai HP. Serius? Betul, lo lihat aja ntar. Wow. Yang video klip apa tuh? Bertemu. Ya itu pakai HP. Albumnya Raya, itu semua kebanyakan pakai HP sama handycam kecil. Kenapa pakai HP Mas? Gini, kalau orang bilang gila ya, Pak kalau foto konsepnya bagus pakai HP. Ditanya kenapa? Budgetnya kagak ada. Oh budget. Iya. Makanya tawa loh. Rame-rame setuju. Gini loh. Jadi gini, gue selalu bilang ya ke anak-anak, banyak yang ngeluh, tapi nggak ada budgetnya, tapi saya cuma punya kamera ini. Anjing, gue bilang. Maksudnya kayak lu di-cut tuh ya, tolong di-cut. Gak apa-apa aja. Nah, sekarang apa yang kita punya itu biasanya coba ayo dong kita pergunakan secara maksimal kayak gitu. Kalau kita mau buat konsep, ya kita tahu kita pasti pengen membentuk sebuah konsep yang bagus, tapi sesuaikan kemampuan. Kalau misalkan cara pikir gue itu adalah gue punyanya berapa, bagaimana gue bisa memaksimalkan itu. Maksimalin itu ya. sih. Itu sih. Karena itu ajaran orang tua gue juga. Gue pertama kali pas habis sekolah tuh dia bilang kayak gini, Ton, tugas bapak untuk memberi kamu sudah selesai ya. Gue langsung, Oke, bapak mau ngasih modal kerja
Terus gue, oke, makasih Pak. Terus dia ngeluarin dompet Rp500. Gue gini lagi udah. Bener-bener gue cuma dikasih Rp500. Sekarang pikirin sendiri caranya untuk kamu bisa berkembang. Dan akhirnya gue bisa memanfaatkan Rp500.000 ini menjadi penghidupan gue sampai sekarang ya. Iya. Wow, itu Oke tuh. dalam banget sih. Kalau udah bawa bapak tuh suka bikin sedih deh. Iya. Aku jadi teringat papaku kan. Oke, lanjut. Kalau misalkan tadi kan Mas Anton bilang ya, kayak bapak bilang dengan modal itu kan sebenarnya cuman apa ya, perumpamaan doang kan, intinya lo berjuang sendiri. Nah, sekarang banyak banget kan anak-anak muda yang mereka udah punya privilege, kayak kamera dibeliin, mau les dilesin. Apakah Mas Anton ngelihat kayak anak-anak muda sekarang juga daya juangnya juga lebih, jadi kayak lebih apa ya, mentalnya lebih lembek gitu. Misalkan diajakin, banyak kan sekarang nih, lo mau nggak fotoin gue nih, karena awal-awal barter, gue nggak maunya dibayar. Padahal kan zaman dulu orang kan untuk portfolio mereka rela ngelakuin apapun nggak dibayar, nggak apa, yang penting gue ada portfolio nih, ini hasil foto gue. Kelihatan nggak sih bedanya attitude fotografer zaman sekarang sama zaman dulu? Ini kita terlepas dari fotografer ya, tapi kayak Secara umum? Secara umum anak-anak sekarang. Kemarin gue baru ngebahas itu sama anak gue, sama teman-temannya yang dia adalah Gen Z, ya kan. Memang kalau misalkan dilihat bahwa anak-anak sekarang lebih lembek, yes, tapi tidak semuanya. Nggak semuanya yang lembek ada. Kalau misalnya yang lembek tidak mau mengakui yang lembek kayak gitu, maksudnya kayak apa? Ya dia nggak tahu bahwa dia lembek karena dia tidak mempunyai perbandingan. Dia tidak berada di tubuh anak yang lebih tua dari dia, dan ya dia menjadi diri dia dan dia nggak tahu kayak gitu kan. Tapi gue tidak pernah menyalahkan mereka, ya kan. Ya keadaan dunia ini itu baru dalam transisi gitu loh. Ya. Kita baru mencari bagaimana, ya gue sebagai orang tua, gue mencari selalu gini, nggak ada sekolah khusus untuk orang tua. Kita selalu juggling dengan cara kita untuk mengeducate anak kita kayak gitu. Dan balik lagi, gue tidak pernah sikap gue ya, gue tidak pernah menyalahkan mereka, tapi apa yang bisa gue lakukan untuk mereka, itu aja sih. Ya. Baik banget ya. Enggak, ya mungkin karena gue seorang guru ya, jadi iya, kayak misalkan ada anak di depan gue tidur nih atau ngobrol, gue baru ngajar kayak gitu, gue nggak nyalahin, gue yang anjir, nih kagak dengerin gue ya. Ini artinya gue ngajar gue ngantuk ya, apa gimana ya? Kalau zaman dulu dilempar pakai kapur ya kata-kata. Oh, dilempar pakai kapur, bagus. Oh, penggaris gini mah, wah sikat berapa kali gue. Kayak gitu. Mas Anton nggak gitu ya, nggak lempar pakai spidol? Oh kagak. Tapi kayak gue keras, ngapain lo ngobrol? Hah? Ngomong kenapa? Tapi dia harus ngomong. Bosenin Pak ngomongan lo. Oh gitu ya? Ya udah. Maksudnya kayak ya. Gila, gue suruh anak-anak itu untuk speak up. Kayak gitu loh. Makanya kan. Oke, gue perbaiki kalau kayak gini. Dan akhirnya itu gue improve juga di situ. Gue improve bagaimana gue harus bisa membimbing mereka. Itu sih sebenarnya. Ya, tadi pertanyaannya apa sih? Iya benar, perbedaan fotografer zaman sekarang sama zaman dulu. Tapi bukan cuma fotografer, intinya anak-anak muda pada umumnya. Makanya gue tadi bilang kan, maksudnya kayak gue lu nggak nanyain kelas pagi ya tadi ya? Belum ya, oke. Tapi boleh di-mention ya kelas pagi, kayak gue ngajar di kelas pagi. Kelas pagi itu adalah sebuah komunitas fotografi tadinya. Yang ya, dan sekarang menjadi sebuah. Ada kelas malam ya sekarang ya? Ada di beberapa tempat aja, cuman occasionally. Tapi itu sekarang ya kita belajar fotografi, tapi sebenarnya itu adalah institusi mental. Makanya yang gue sikat mentalnya. Tapi penting sih emang. Penting. Maksud aku pekerjaan apapun tuh at the end of the day nggak cuma soal skillnya, tapi karakter juga nggak sih? Iya betul. Nah. Ini kita nih, ini boomers ya gue ya? Boomers. Lo Gen Z ya? Iya. Kita tuh, yang kita lakukan itu harus saling mengerti. Iya. Komunikasi. Benar. Gue cari tahu bagaimana bisa berkomunikasi dengan lo, terus kemudian lo cari tahu bagaimana biar bisa menghargai dulu dan akhirnya bisa berkomunikasi. Artinya membuka ruang komunikasi itu.
Iya, ini sebenarnya komunikasi ini kayaknya nggak cuman antara baby boomer sama Gen Z, tapi di semua bidang ya, nggak cuma di kantor, di keluarga juga gitu kan, sering banget ada slack gara-gara beda generasi, cara komunikasi beda kan. Kayak soalnya aku gitu, aku kan lahiran tahun 80-an, mereka nggak pernah ngejawab kan. Nah, kalau aku suka ngejawabin mamaku kan, tapi kalau aku ngejawab bukan kurang ajar, kayak emang beneran pengen tahu kayak kenapa harus kayak gitu. Sedangkan orang tua kan kalau dijawab kenapa harus kayak gitu, kurang ajar banget ya kamu jawabin saya gitu kan. Nah, itu kayaknya bener-bener memang kayak generational gap tuh beneran ada ya. Ada. Mas ngerasa gitu nggak pas ngajar kelas pagi? Oh iya, tapi kayak lama-lama udah biasa dan gue kayak misalkan gue yang berusaha belajar dengan mereka dan akhirnya gue bisa karena mungkin udah 18 tahun lebih ngajar ya, jadi kayak gue terus bener-bener nongkrong sama mereka. Dan juga hubungan gue sama anak gue yang notabene dia tuh adalah Gen Z itu sangat baik, kayak kalau orang lihat lu kayak temen aja sama anak lo, gitu loh. That's good loh. Itu sebenarnya kita jadi bisa ganti topik nih, bisa ngomongin soal banyak banget sekarang kan yang anak-anak kehilangan figur ayah, figur bapak karena bapaknya nggak bisa masuk ke conversation anaknya. Sebenarnya Mas Anton tuh sudah mengurangi percentage fatherless generation di Indonesia ya, karena di Indonesia tuh generasi yang fatherless yang paling banyak di dunia ternyata. Baru tahu ya, fun fact. Baru tahu. Nggak fun sih, bukan fun fact, sad fact. Mas, kenapa kelas pagi, Mas? Kenapa pagi? Karena mulainya pagi-pagi. Waktu luang lo ya? Kalau siang maksudnya waktu luang lo? Exactly. Lo kan syuting-syuting juga kerjaannya. Iya. Lo tahu nggak kapan lo selesai kerja? Kalau pas lo syuting? Nggak tahu kan, bisa aja jam 7, tapi kalau misalkan itu belum selesai, ikut di jam 12. Lo mau buat janji malam-malam berani nggak? Nggak berani. Kalau misalkan gue misalnya ada kelas pagi itu kan committed ya, lo commit, waktu lo jam berapa yang kosong, ya udah jam 6 pagi, setelah itu kerja. Setelah itu kerja. Sampai subuh kan, bisa. Nggak tidur dong, tuh berarti tidur siang ya? Ini pagi-pagi dipanggil sini nih. Oh jadi ini kita mengurangi jam tidur ya, Mas? Mulai ngomongin kelas pagi nih Mas, terbentuknya kelas pagi, maksudnya cikal bakalnya. Yang ide siapa? Iya. Oke, kelas pagi terbentuknya bagaimana? Tadinya ada teman gue nih celetukan, tonton, ajarin gue motret dong, yuk kayak gitu. Ya udah, akhirnya mulai kumpul tuh 3 orang. Tiga orang kumpul itu di teras teman. Terus dia nyeletuk gini, jadi pagi-pagi nih, maksudnya kita namain kelas pagi aja kayak TK apa kayak gitu, kelas pagi gitu. Ya udah, akhirnya tambah lagi tuh pas di tengah-tengah tuh, dan ada orang, ternyata ada orang yang notulen nyatet kayak gitu, nyatet. Terus kemudian diketik sama dia poin-poinnya dan dimasukin di Facebook terus aja. Terus akhirnya udah selesai nih. Setelah itu ada 250 anak mengetuk pintu studio gua untuk pengen belajar. Ayo, once you start you cannot stop. Datang ke Cipete Mas? Dulu masih di Bayoran Lama. Bayoran Lama. Datang ke studio lo? Ya gitu deh. Itu berarti dari mulut ke mulut tuh bisa sampai 250? Iya, sampai sekarang. Oke. Makanya kalau gue buat pengumuman, gue akhirnya nggak berani gue kan. Yang terakhir tuh 1.200 orang. Itu semua Mas Anton sendiri ngajar ya? Enggak, dibantu teman-teman yang lain. Ada teman-teman juga kan? Ya mati lah gue sendiri. Makanya. Tapi di situ kelas pagi berarti fokusnya benar-benar fotografi ya? Kalau videografi enggak. Fokusnya oke, pertama kali dasar fotografi. Gini kan kayaknya fun banget ya. Mau belajar motret kayak gitu. Kalau sistem gue buat fun dulu. Oke, kelas pagi itu adalah foto-foto, kayak masuk sampai dalam gue cekek, mampus lo, belajar lo ini lo. Kamu terjebak. Terjebak kayak gitu. Iya kan? Ya enggak kayak gitu. Enggak, itu enggak beneran. Nanti langsung yang next nggak mau daftar kelas pagi. Enggak apa-apa, enggak usah. Udah daftar. banyak yang gitu. Banyak, nyapain lo anjing. Tapi gimana jadi pertama kali gabung? Gue jawab dulu, belajar apa aja? Kita belajar bernarasi, akan belajar visual literasi, kita belajar presentasi,
ini mau belajar tentang yang berikutnya, ini ke depan mau ada masuk ke content creation juga. Lebih ke aplikatif lah. Tentu pasti ada lighting, kemudian ada pengenalan kamera, tapi kayak bagaimana gue sangat pengen nih apa yang kami diskusikan bersama di sini bisa benar-benar punya impact ke mereka, dan akhirnya mereka bisa punya impact ke sekitar mereka itu. Next question tadi apa? Ya lupa deh mas, apa ya? Iya, nggak, tadi aku mau nanya, itu kan tadi fotografi, kukira ada videografi, ternyata bener kan? Ada belajar ada juga. macam-macam. Nah, berarti kan selain fotografi, Mas Anton juga suka videografi kan? Nah, suka nonton film dong pastinya. Enggak. Nggak suka? Nggak suka. Oh, kenapa? Nggak ada waktu? Hidup gue udah kayak film, jadi ngapain gue lihat film lagi? Enggak, gue nggak ada. Gue nggak tahu ya. Ada nggak film? Gue bukan, nggak ada, nggak lihat film. Gue sumpah. Oh, iya. Juga aneh loh, untuk gue juga aneh. Nih, soalnya agak suka aneh. fotografi tapi tidak suka film. Nggak suka film. Bahkan lu sampai menggarap video klip gitu. Ya, gue tanyain kayak beberapa orang produser, lu mau buat film apa enggak? Mau. Lu siap? Gue bilang, bukan tanyain, bukan kayak gitu. Bukan lu nanya gue siap apa enggak. Gue selalu siap, tapi apakah lu siap? Loh kenapa? Gue nggak lihat film. Kenapa? Karena gue pengen punya persepsi sendiri tentang film itu seharusnya bagaimana. Jadi kayak gue selalu bilang bahwa ilmu pengetahuan itu mengarahkan lo, kebodohan itu menyesatkan lo, tapi ketidaktahuan itu membebaskan lo. Jadi kayak misalkan gue punya sebuah kerangka tentang visual sendiri. Lo kalau main tempat gue punya banyak tulisan yang gue sendiri itu bisa ketawa-tawa, kayak gue bisa ngeliat, anjir pikiran dari mana ya, kayak karena itu gue nggak mikir, dan gue seperti anak kecil aja kayak menuliskan itu. Tulisan gue tuh bukan tulisan yang lengkap ya, tapi kayak tulisan yang sangat terpotong-potong, kadang itu nggak ada artinya, kadang itu disertai dengan gambar yang bentuknya pun itu adalah sebuah abstraksi yang itu masih gue cari, dan pasti gue pengen menggali terus itu gue tuh terbuat dari apa sih, dan bagaimana ini, maksudnya menurut gue sih cukup menarik sih. Iya loh, Iya. itu dalam banget loh. Mau balik ke itu mas tadi yang kan kepotong tuh dikit, yang waktu lu garap video klip tadi. Awal mulanya kayaknya dari motret dulu, apa Dari buat motret. album? Iya, dari motret dulu gue, dari motret. Video klip pertama sama mas, sorry mas gue potong. Video klip pertama Club Ingat 80s. Oh, Klub 80. Berarti Zaman-zaman berarti masih dari biasa. ngerjain albumnya dulu apa? Cover dulu Ya. kan, Club 80s tuh. Udah lama banget ya. Terus setelah itu baru ada Dewi Sandra tuh masuk lagi. Klub 80 tahun berapa tuh? Album Yang aduh gila udah lama. Maaf ya, maaf nggak bisa berkontribusi. ingatan gue cuma 5 soalnya menit nggak tahu. kayak ikan mas muter satu akuarium udah lupa lagi gue. Oke. saking banyaknya. Itu tuh pertama tuh. Mas. Iya, kayak gitu sih. Karena pas itu kan gue mau mulai gitu ya. Pertama kali pas belajar foto di Melbourne. By the way, gue belajar foto di Melbourne. Terus gue dapat pinjaman kamera film tuh, Bolex. Oke, Yang Bolex. sekarang masih ada tuh Iya, iya, kameranya, dan gue nanya ke salah satu mentor gue namanya Mr. John Chow. Thank you so much udah membimbing gue. Gue nanya, bro, ini gue mau nge-shoot ini kayak gitu loh. Pakai 16 mili ya pokoknya 16 mili, itu. ya. Ini kamera film movie, pakai film gitu kan. Ini gimana? Terus kemudian dia bilang, itu ada untuk fokusnya apa enggak? Ada nih. Terus itu ada shutter speednya nggak di mana itu? Ada di sini. Untuk diafragmanya ada nggak di situ? Di mana? Oh, di sini ada. Habis gitu untuk ngatur speednya ada apa nggak shutternya? Ada nggak? Coba lihat teman. Oh, nih ada di sini. Terus dia cuma ngeliatin gua. So, just fucking shoot it gitu. Ambil shoot aja. Lu nge-shoot aja. Iya. Oh iya ya, kayak fotografi ya. Kayak fotografi ya. Oke. Akhirnya gua nyoba, udah. Oke. Iya kayak di situ gue tampar gitu loh, kayak Oke. logika lu harus jalan. Maksudnya kenapa lu kok nggak berani sih kayak gitu aja? Iya. Iya, Itu iya. sih. Iya. Tapi emang kadang-kadang kan kita mikirnya kalau misalkan
fotografi dan videografi kayak dua hal yang berbeda banget gitu loh. Sebenarnya kalau disuruh milih, Mas lebih suka mana? Fotografi. Tetap ya. Fotografi. Cinta pertama. Karena apa? Apalagi kayak terutama pakai analog ya, fotografi. Bukan karena tau analog nggak lo? Pakai film. Tahu, muka aku nggak meyakinkan ya. Aku ganggu dari tadi. Gue harus make sure teman-teman fotografi analog itu yang bisa disebut analog itu biasanya kita motret pakai film. Satu film itu isinya berapa frame? Ayo. Aduh. 36, 24. 36. Nggak tahu. 24. 36 ya. Jadi artinya kita cuma bisa motret 36 ada kali. jatahnya. Ada Ya, jatahnya. Oh, aku tahu di film Walter Mitty. Tahu Yes. nggak? Aku suka banget. Ya, aku tahu. Walter Mitty, Ya, kayak dia gitu. nyari satu frame yang hilang yang untuk jadi cover. Nonton nggak? Iya, aku Dia ingat. mencari satu frame yang hilang. Why? Dengan gue melakukan kegiatan Iya. memotret analog itu membuat mengingatkan gue bahwa setiap momen apapun yang gue foto, gue capture itu adalah sakral. Dan you can miss the moment, bisa kehilangan Iya, frame-nya ya. Iya, sakral. Mau apapun itu, misalkan gue pas di sini baru Iya, ngeliat tuh iya, si anak tuh jongkok, jebret kayak gitu, tapi gue memutuskan untuk melakukan itu. Iya. Dan gue nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jadi kayak gue konsentrasi gue itu adalah penghargaan gue momen itu, membangun apa yang ada di depan gue, komunikasinya bagaimana. Dan kalau misalkan dengan digital anak sekarang kan oke, motret ya, foto jebret, foto dong, foto jebret, foto. Lu posenya kayak gini ya, pose udah kayak gitu. Kemudian modelnya di situ kita asik lihat ini, oh kurang ini, kurang itu. Hubungan kita tuh ke kamera kita, bukan ke manusia. Iya. Itu sih. Keren deh, ini aku jadi excited deh. Iya. Makanya kayak dengan gue memotret pakai analog itu, gue menghargai manusia, komunikasi di depan gue itu. Iya. Tapi aku jadi keinget yang tadi kan kita sempat mention. Tapi Mas nonton ya Walter Mitty? Nonton yang pakai skateboard itu kan. Iya, aku longboard suka gitu banget. kan. Nah, itu kan ada satu momen, ada satu scene di mana dia lagi kayak pas di, aku lupa Gunung Alpen atau gunung mana, ada si macan yang udah rare banget. Iya. Terus dia nggak capture fotografernya. Terus ditanya, kok kamu nggak capture? Kata dia gini, when I like a moment so much, I just wanna be in it. Jadi kalau dia suka momen, dia nggak mau foto, dia kayak mau enjoy the moment aja. Nah, ada nggak momen dalam Gue sering, gue kan tidak memotret itu. Iya tapi ya. Kalau nonton konser, tapi motret doang kan? Enggak juga. Enggak. Kemarin kan lagi siapa tuh yang buat si Oza Rungkat ya? Siapa? Yang buat konten reels lucu banget, dia sarkastik gitu. Jadi kayak, oke, hari ini aku menonton Green Day. Hal pertama yang harus aku lakukan adalah foto tiket gitu kan. Abis foto tiket, aku harus foto di depan gate-nya gitu kan. Nyindir kalau misalkan sekarang tuh kita kalau nonton konser, kita jadi nggak fokus nikmatin bandnya, tapi fokus gue harus ngambil foto yang oke ambil nih gambar gitu. ya. Kayak gitu. Mas enggak ya? Enggak, gue enggak kayak gitu. Oke. Udah gitu dong. Iya beneran. Kira ada lanjutan yang enggak, gue nggak gitu karena Enggak, karena gue baru mikir, kapan terakhir gue ngeliat konser ya? udah lama ya nggak nonton. Iya, kapan tuh, Mbak? Hah? Konser apa? Iya, gue mungkin dapat. Lu seneng gak sih nonton konser? Gue seneng, tapi kayak ya maaf nih ya, tapi kayak mungkin gue dapat all access terus, jadi kayak gue langsung ke belakang, jebret, jadi nggak ada excitement. Ya udah teman-teman gue aja udah kayak gitu yang nongkrong di belakang, ngobrol, backstage ya. ya kan? Iya sih. Iya nongkrong kayak gitu. Artis luar kan banyak yang suka datang juga nggak? Terakhir siapa nonton? Nggak gitu penggemar konser ya? Nggak, gue sering antar jemput anak gue aja udah kayak gitu. Oh, iya. Oke, nah. Iya, maksudnya kayak ya gue pengen, tapi kayaknya hidup gue udah terlalu intens dan riuh untuk kembali masuk ke dalam keriuhan gitu loh. Kadang gue mikir masuk terus kayak oke. Jadi makanya waktu gue tuh ya pas gue nge-live kan pasti malam terus pada saat gue udah zen kayak gitu, oke. Gue ya udah sepi lah di tempat gue udah, baru gue bisa gitu. Kayak gue mencari sendiri sepi itu satu hal yang sangat precious, jadi makanya kayak aduh gitu sih. Ajar juga sih ya. Iya. Mas kalau ngerjain video klip lu ngobrolnya gimana sih, Pas? Maksudnya lu dengerin dulu musisinya, baru lu kasih ide atau gimana kepikiran? Nah, Castingnya itu ya. beda-beda tuh Pak yang lu garap.
Most of all, project apapun bukan musik klip aja ya, bahwa project apapun. sama lah kayak profesi kita, maksudnya kayak penggalian, observasi dulu untuk mengenal orang ini, mengenal orang ini, mengenal karakter bandnya seperti apa, dan apa. Satu hal, terutama video klip ya. Kalau komersial lain ya, jangan sampai gua merubah manusia kalau motret kayak gitu kan. Kadang kita sebagai orang yang berkuasa, sebagai director, sebagai fotografer, kadang kan kita kan oke, senyum, oke, dagunya naik atau kayak gimana gini. Tapi apakah itu cara senyum dia? Apakah itu dia? Kayak gitu kan. Dia karakternya Contohnya adalah itu, makanya kayak gue pelajari dulu dan bagaimana ya kita, ya gue pengen tetap mendirect itu adalah memberikan sebuah pengertian, bukan menginstruksikan, tapi bagaimana mereka itu tetap menjadi diri dia. Gue kasih arahan, gue kasih batasan kolamnya deh. Misalkan gue suruh senyum, tapi pakai senyum lo bagaimana sih? Gimana sih ya kayak gitu. Itu sih. Tapi ya kita bisa mengangkat karakter itu pada saat kita sudah mengenal dia. Itu sih sebenarnya. Jadi ngomong dulu, bicara dulu tentang kenapa latar belakang konsepnya ini kenapa liriknya seperti ini. Jadi digali bukan hanya itunya, tapi juga mungkin cerita kehidupan dia keseharian itu sangat pengaruh juga sih. Pengaruh ya. Ya, itu sih. Ada nggak sih, boleh nggak sih favoritism kayak project video klip favorit? Boleh nggak disebut? Atau ada nggak? Bukan paling- berarti yang lain nggak paling seru ya, tapi yang paling gila gue seneng Paling banget unik ya. ngerjainnya. Mungkin pertama kali ya Dewi Sandra, Oh, Dewi Sandra yang lagu mana mas? I Love You. Oh, itu kenapa? Kenapa paling seru? Kenapa tuh? Gue itu kan video klip kedua ya, dan gue masih kayak gue tuh fotografer tapi kayak belum tahu bagaimana mengoperasikan semua ini. Yang namanya video ini nih belum fasih lah. Akhirnya gue membuat musik klip itu, kalau gue lihat kayak kok kayak ngeliat majalah ya, karena semuanya tuh di tripod, nggak bergerak. Iya. Udah cuman kayak close up, kemudian jauh kayak gitu, dan itu nggak sadar kok kayak gini ya. Tapi kok jadi unik kayak gitu. Pas kalau misalkan gue pengen penyegaran tuh, gue lihat itu kayak gila, ini nggak lekang waktu ya. Judulnya I Love You. I Love You, Dewi Sandra itu. Ya kayak lo ngeflick through fashion magazine aja. Dan di situ gue bekerja sendirian ngedit pakai iMovie. Serius? Pakai iMovie. Terus pas gue bawa ke tempat untuk namanya dulu grading ya, kan pakai film tuh ya. Pakai kamera Bolex loh. Iya, Bolex ya. Ke mana tuh? Ke sebuah post house. Kan harusnya ngasih kayak linknya apa sih tuh? Yang Google Drive. Pokoknya dari editing tuh gue ngeditnya pakai iMovie. Iya. Lu ngedit pakai iMovie? Iya. Gue bilang, ya tau gak sih kalau misalnya iMovie zaman dulu, kalau misalnya gue potong, langsung semuanya berubah kayak gitu kan. Aduh, canggihan kan dari CapCut. Apple, iya benar-benar Iya kan? berubah kalau dari Apple ke yang bukan Apple. Itu aneh banget, makanya itu cukup berkesan sih. Karena proses Dan baru kedua hasil juga manusia. lagi nyoba-nyoba lah ya, lagi explore ya. Tapi sampai sekarang itu kayak, wah gila ya, ini kayak tonggak gue untuk sampai sekarang bisa terus kayak gitu loh. Iya. Bisa terus ya, not professionally tapi kayak gue sangat menikmati untuk buat klip ini sih. Banyak soalnya nggak profesional gimana banyak. Iya sih, tapi emang buat video klip pasti lebih fun ya nggak sih? Fun. Karena maksudnya beda kan kayak orang buat film sama buat video klip itu kan pasti mereka di playback juga kan lagunya. Pernah nggak sampai udah enak dengerin lagu ini mulu diulang-ulang? Enak lah, sebelum buat aja udah enak muntah gua karena kan Buat dan iya kan? iya kan? Ini ya.
pertama kali gini ngikutin apa singelong nih, gila enak banget gua gitu. Ya kayak kita bikin romantis kan itu jangankan buat video Enak klip gua. ya. Enak gua Aku mau nanya romantis tuh. itu kan buka Instagram aja waktu pertama kali keluar Iya. semua postingan teman-temanku kita bikin romantis gitu. Aduh juga. Sebelum kalian denger itu gua udah enak Iya juga ya. Iya bener. Makanya Udah tanpa duluan. Apalagi maliknya ya udah Iya. enak banget sih kan. Tapi itu lagu favorit orang-orang makanya tanpa mengurangi rasa hormat kayak waktu wedding gua aku juga jangan ada lagu kita bikin romantis. Oh, Deh, iya, kayak udah iya, semua orang pas wedding ada lagu kita Iya, bikin Roma. Oke. Sekarang kita ngomong ini kali ya, fotokop Mas ya. Lo kan di studio dari Kebayoran ke Iya, Cipete, ke Cipete. bikin studio tuh Mas ya. Ada studio. Ada studio ya. Terus ada kedai kopinya, Kedai ada kopi. tempat masak. Itu gimana Iya. Mas? Tadi kan gini, tempat gua kan selalu menjadi tempat kumpul Ya, anak-anak, base camp. camp. Setiap kali gue datang, anjir aku galon gua nangis terus kan. Sama gitu kan. aja ternyata kita. Iya kan? Iya kan? Iya bener. Iya akhirnya ya udahlah. Apa, kelasnya gratis, belajarnya gratis, Iya, kelasnya aquagalon gratis. gratis, anjir. Maksudnya kayak Listrik akhirnya bayar gue ya token. ya bukan salah mereka Iya, kan. iya. Nah, gitu terus akhirnya ya gue kasih kedai kopi aja deh, jualan coffee mix ya kan, tadinya coffee mix. Oh, kopi mix Asik dulu juga awalnya. ini, Ya. habis juga ya akhirnya gue buat tempat kopi aja. Kopi, ya. Lo nongkrong boleh beli tuh kopi ya. Akhirnya ada modal dikit ya gitu kan. Ada modal dikit. Nah, kan namanya fotokopi ya. Iya, foto Pas dan banget. kopi, fotokopi, Foto dan fotkop. kopi. Oh, aku waktu kemarin kan baru dari Samosir. Ada juga tuh aku ke Kopi Piltik namanya. Piltik. Pernah? Kopi Piltik itu juga ownernya fotografer. Punyanya Aduh bang, aku ngobrol lah. si siapa namanya? Dia juga dulu di Ya. Jakarta, terus dia juga sama, dia udah capek dengan kehektikan Jakarta, Ya. akhirnya dia pindah ke Samosir. Piltik itu tuh bunyi kalau kita klik kamera, tik gitu kan. Nah, Ya. ternyata banyak ya sekarang yang maksudnya kelas fotografi digabungin nih, kayak misalkan sama coffee shop. Nah, tapi sebenarnya Mas sendiri suka nggak sih sama kopi? Atau Gue cuman minum kopi tapi kalau disuruh buat kopi gue nggak bisa. Jadi bukan yang coffee snob yang Diplomasi kopi sekarang gini loh. Gue by the way gue masak juga, gue melakukan hal kuliner juga. Iya, tadi aku mau nanya itu Mas sudah. Nah, Lebih ke masak ya Mas ya? iya, gue ini misalnya ya ini minumannya kopi, terus ada yang lain-lain, kemudian ada masakan. Nah, gue selalu percaya tentang diplomasi kuliner kayak gitu. Ternyata ada sebuah kesamaan ya, misalkan di seni fotografi, mau lukis, gue juga melukis, kemudian bagaimana gue belajar menulis dan lain-lain, itu ada satu hal yang sama, itu adalah ilmu balance itu. Bagaimana kita memainkan balance atau keseimbangan itu. Ya makanya, dan tapi kenapa gue tertarik dengan memasak itu adalah pada saat ini ada kopi, ada masakan, pasti ada manusia. Kalau ada manusia, pasti ada percakapan. Misalkan percakapan atau diskusi, setelah itu ada pertanyaan. Setelah pertanyaan, ada penemuan. Itu makanya kayak gue suka itu, kayak alur itu. Bagaimana tempat gue itu adalah tempat belajar, dan banyak sekali penemuan di situ, pertemuan orang dengan diskusi-diskusinya dibantu dengan makanan itu dan minuman yang disajikan. Makanya sekarang riset berikutnya itu kelas pagi dan foodkop itu ada yang namanya, kita baru buat nih, pangan namanya. Jadi kita mau membedah kebudayaan, membedah pola pikir itu dengan berkegiatan meriset pangan. Ya. Gitu. Apa masakan yang paling lu ngerasa jago apa Mas? Kagak ada yang jago gua. Enggak. Gua enggak ada Yang paling jago. lu suka Tapi masak seru apa? loh, banyak banget ya konten Iya. masak-masaknya. Masak babi untuk Babi favorit ya. Iya. Itu tersedia berarti di sana ya? Iya, ada. Tapi gue pisahin. Oh iya. Gue iya, suka. iya, iya. Gue mempelajari teknik pengasapan. Wah, mau cobain nih jadi ya. Pengasapan karena ternyata pengasapan tuh gila banget. Gue melihat tuh kayak yang terjadi di pengasapan tuh gila banget sih, kayak terjadi
pematangan yang sangat lambat kayak gitu, sehingga gimana ya, bumbu yang di luar masuk ke dalam, meresap. kaldunya keluar pelan-pelan sehingga terjadinya pembentukan MSG secara natural. Oh, Enak Apa banget jadinya? mas. Nggak bawa ya mas Enak tadi banget. kesini ya? Kagak, nggak tahu. Man. Tapi emang hobi masak tuh baru-baru akhir-akhir ini kan banyak tuh Enggak. gara-gara pandemi. Atau sebelumnya emang udah hobi masak? Kemarin temen SMP gue baru datang, terus bilang, Ton, lo masak dari dulu ya? Lo inget nggak dulu masakin gue pas lo kelas 2 SMP? Hah? gitu. Wih, terkenal Gue nggak ternyata. inget kayak gitu. Gue nggak inget. Iya, dulu pas setiap kali gue datang pasti lo masakin gue. Dan gue nggak pernah ketemu orang tua lo. Oh iya ya. Jadi ternyata orang tua gue itu nggak pernah ada di rumah. Karena kedinasan dia, tentara, kayak gitu kan. Iya, Sehingga iya, kayak iya, gue iya. harus masak. Dulu Itu emang gue makanya lu masak nyiapin apa? sendiri mas. Iya. Masak apa tuh mas? Makanya dulu masak apa gua? Lu inget nggak lo masakin gua sarden, tapi sardennya tuh lo motongin garlic, kemudian Iya, dikasih iya. sayuran apa, Pakai telur dadar nggak? Telur dadar enak tuh pakai sarden, nasi panas-panas. Gua nggak belum bisa kayaknya Saat masak itu. telur dadar ya. Serius, itu biasa kan Harusnya basic bisa ya. banget. Heeh. Iya ya, tapi Enggak, waktu itu pas sarden itu doang. nggak sampai telur dadar gua. Tapi harusnya gua Iya loh, bisa itu lah. favorit aku tuh, telur dadar, sarden, nasi, mantap. Iya. Tapi ada nggak menu favorit yang gue suka banget ya kalau masak ini gitu atau makan ini? Rempah Nusantara. Apa tuh? Rempah Nusantara, semuanya rempah. Oh, Rempah, Semuanya gue rempah-rempah ya? rempah. Rempah-rempah. heeh. Dan gue mempelajari itu dan kayak apa? Ternyata ada satu kebudayaan di situ kayak misalkan daerah ini pakai rempah ini, cara mengolahnya bagaimana, kemudian katakan Bali, Manado, dari Sumatera, terus Jawa, bagaimana mereka mengolah itu kayak ada keterkaitannya dengan kebudayaan mereka sehari-hari. Jadi makanya untuk gue belajar tentang masakan Indonesia itu sebenarnya belajar tentang pola pikir dan kebudayaan Indonesia. Menurut gue. Bener sih, dalam. Ini tadi Kila Ada mau pertanyaan nanya. Kila tuh. Tuh, Kalau apa? di Kasirnya nggak dibacain nih Kalau pertanyaannya. Masa Anton didefinisikan sebagai makanan Makanan, Masa Anton apa dan kenapa? Didefinisikan makanan apa ya? Nasi campur gua. Nasi campur dengan tapi nasi campurnya itu adalah ada protein, ada sayuran, tapi pokoknya banyak, very colorful, kepisah-pisah gitu semua. Dan itu adalah gua dengan rempah yang sangat kaya. Kenapa? Karena gua orang yang terbentuk akan many parts dan gue orang yang cukup dekonstruktif ya, maksudnya kayak kebolak-balik kayak gitu. Gue bisa menjadi siapapun dimanapun, dan I believe in organized chaos. Jadi kayak apa yang ada ini itu udah kalau lo lihat bahwa dunia ini tidak teratur, it's very chaos, tapi ada sebuah keteraturan dari situ. Iya, paham Tahu nggak lagi. sih? Jadi misalkan contohnya kayak lo di Ciputat jam 7 malam, depan pasar Ciputat pasti lo macet apa enggak? Macet kan? Iya. Macetnya minta ampun kan? Karena lo berada di situ, tapi kalau di titik yang sama, lo naik 300 meter, 500 meter di atas itu, lo hanya melihat pattern. Iya. Tergantung cara melihat lo seperti apa. So, that's me. Paham lagi. Oke, Ya ampun, iya, tunggu aku mau meresapi dulu Iya kata-katanya. kan? Paham nggak? Itu Paham banget, berarti ya. bagus. Itu Kila. Aku juga suka mikir gitu soalnya. Kayak maksudnya soal kata aneh. Bagi aku kan orang suka ngomongnya dia aneh deh, tapi apa yang aneh buat saya dan aneh buat Anda berbeda kan? Ngerti gak sih kayak aneh itu tuh subjektif, ngerti gak sih? Jadi kayak sama aja kayak tadi macet, mungkin kelihatannya macet, tapi kalau kita naik 300 meter dari atas tuh kelihatannya tuh kayak kecil gitu kan. Makanya hidup itu sebenarnya semua tergantung cara pandang ya. Cara ya nggak pandang. sih? Dan gue selalu ngomong, gue pengen belajar ilmu Tuhan, bukan belajar jadi Tuhan, tapi kayak gue pengen belajar bagaimana bos kita tuh cuma ngeliat gini aja, membiarkan semua itu terjadi dan kita belajar dari situ. Itu sih, iya kan? Mas, lu suka painting? Bentar. Painting suka.
Suka gue, beneran. Soalnya kemarin udah konten-konten sama siapa? Alip John ya gitu-gitu. Itu sejak kapan Mas lu suka painting gambar? Oh, sebelum si Alip lahir gue udah suka. Iya. Makanya lu seneng ya ketemu mereka jadi Iya. itu apa kayak Gue suka ketemu mereka kayak gitu sih. Maksudnya kayak ya teman-teman semua itu suka gue. Kayak bagaimana belajar regardless ya, bukan suka karyanya selalu suka karyanya bukan, tapi kayak bagaimana ada seorang berjuang sesuai dengan keyakinan dia, walaupun dia belum tahu dia akan berhasil apa enggak, gitu kan. Itu sih, gue suka semangatnya ya. Gue tidak selalu suka akan karyanya si A, si B. Kenapa gue berteman dengan misalnya katakan sama si Alip? Gue ngomong kok, gue nggak suka lukisan lo, kayak gitu. Tapi yang gue suka itu adalah bagaimana lo yakin dengan karya lo, sama prosesnya ya. Tapi ada karya dia gue suka, Lip berhenti situ Lip, udah itu keren. Oh tapi ada yang udah dewasa ini kayak gini kan. Tapi itu kan persepsi gue doang. Iya persepsi ya. Tapi dia terusin aja, ya udah, yakin akan itu, ya kan. Makanya kan, kalau misalkan ada orang berkarya, foto atau kayak gimana, terus kemudian dibilang jelek sama orang, terus bilang, Pak ini gue dibilang jelek gimana ya, gue jadi bener, ya elah, maksudnya kayak yang salah itu elu, kayak gitu. Gitu. Kenapa lu lembek, kayak gitu kan? Kelihatan kenapa ke aku ya, tadi saya habis curhat soalnya. Ini masih bisa lanjut kan, masih mau nanya nih soal mau guru ini. Ada yang pernah dipamerin gak sih Mas? Apa? Karya? Pernah dipamerin. Pernah, iya makanya gak aneh ya, gue cuma lukis segitu aja. Tonton pamerin dong. Laku. Oh laku malah? Laku abis itu, selanjutnya malas karena gue belum siap untuk lepas. Ini it's soul gue kan lukisan ini. Ya laku, maksudnya jangan dong ada kayak gitu. Ya? Karena lukisan bukan untuk gue pamer, bukan untuk jual. Bukan jual. Biarin foto gue aja, gue komersilin, udah deh nggak apa-apa. Tapi kalau ini kayak hobi aja ya. Hobi kayak misalkan gila part of your soul gitu kan. Anjir, maksudnya kayak jangan deh kayak gitu. Orang lain kalau seniman mau laku ini malah jangan malah laku. Gitu. Itu karena profesi dia. Iya, ngerti. Lain ya gitu kan. Kalau gitu ini sih. karena ya ampun gue udah buat susah kayak ada attachment sama yang dibuatnya. Yes, attachment. Padahal baru mau minta satu pajang di sini nih Mas, satu lukisannya. Ini ada yang kosong tuh di atas lampu. Banyak yang kosong. Biar nanti next episode udah ada lukisannya Mas Anton. Ada sih tapi yang sisa gambar jorok gitu. Kalau lu di tengah kesibukan nyempet konten Mas, nyempet banyak konten malah karena nggak kalah sama Mima tuh konten-kontennya. Konten creator juga. Seneng Mas ya. Bahkan sama anak lu pernah sering bikin ada YouTube kalau nggak salah ya. Ada. Capek lagi ngonten, tapi intinya adalah gue nggak mau ngonten dengan capek karena ya yang gue tampilkan itu adalah hal keseharian, effortless kayak gitu. Makanya ya ya menurut gue itu gue sebagai seorang guru mungkin ya untuk anak-anak atau pendamping, sebenarnya kayak konten-konten gue sebenarnya kan kayak ngajarin kayak gitu loh, kayak ngasih tauin tanpa terlalu sok tahu kayak gitu. Lebih ke situ, jadi kayak ngebuka diskusi aja, buka diskusi, jadi kayak menjadi teman untuk mereka kayak gitu. Dan biasanya gue suarakan itu adalah kayak motivasi, ayo belajar, gue juga belajar nih kayak gitu loh. Misalnya gue baru masak, ini gue baru belajar loh kayak gitu. Maksudnya lo belajar apa kayak ayo, umur gue udah segini nyet, maksudnya kayak mau apa-apa takut mudah-mudah kayak gitu. Ayo gitu loh. Selalu itu ya. Tapi mungkin karena takut gagal ya, karena aku juga bisa mengerti dari Gen Z atau milenial, kadang-kadang kita kayak kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu nih, terus kayak gagal, kayak merasa tertolak gitu kali ya. Jadi mendingan gue nggak usah coba, jadi gue nggak tahu hasilnya gitu. Tapi dari perspektif tadi bener sih, jangan takut. Jangan takut. Maksudnya kayak lu belajar jalan aja gagal. Iya. Pasti jatuh kayak gitu. Iya. Makanya gimana lo mau bisa tapi kayak lo takut. Iya. Mulai gitu, takut jalan gitu. Tapi aku tahu sih kayak alasan ini, nggak tahu ya, kayak Lembek. correct me if I'm wrong, Jack. Kalau misalkan orang zaman dulu kan paling their biggest critics orang tua kan, ngerti nggak sih? Kalau kayak
misalkan ngeles terus hasil lesnya nggak bagus, paling yang dimarahin orang tua aja. Kalau sekarang dengan adanya social media, our biggest critic tuh nggak cuman keluarga. Ya jangan posting kalau nggak mau dilihat. Gimana sih? Tapi kan yang buat masalah lu sendiri ini kan gitu. lagi ngomongin konten. Kalau kita content creator, maksudnya kita kerjanya ya posting lah pasti kan. Iya. Ngerti nggak? Tapi kan kadang-kadang kita takutnya dikritik. Jadi kita kalau content creator kan harusnya konsisten, postingnya banyak gitu kan ya. Selain misalkan di luar endorsement, kita kan lagi nggak ada endorsement pun harus buat konten dong gitu. Tapi kadang-kadang banyak yang jadi overthink, jadinya nggak ngepost karena takut nanti gue ngepost ini dikomentarin ini, ngepost ini. YouTube juga gitu nih, kita kan YouTube tempat belajar. Kayak Sika. Ayo, Gini awal kita buat podcast kan orang harusnya kasih masukan kayak episode sebelumnya ada beberapa yang nih hostnya kurang research nih, ini gini. Curhat lagi dia. Kita kan episode baru, episode 1, episode 2. Kita kan masih belajar. Kawan-kawan, ini kalian ngeliat video ini pun ini di sosial media kan. Apa yang ditampilin di sosial media itu adalah hal-hal yang baik saja. Oke, dalam kenyataan kita semua buat salah. Nah, itulah maksudnya kayak efeknya itulah bagaimana kita melihat hal yang baik aja semua yang ditampilin, dan itu wajar kan, wajar banget. Nah, kadang kita saking tereksposnya oleh itu, jadi kita takut kan, gila ini kayak kok bagus-bagus semua ya, gua kayak belum gitu kayak kan, dia, gitu. belum kayak dia, tapi gini loh bahwa Gini, gue ceritain ya. Pertama kali gue mau ngajar, gue nanya nih ke mentor gue, Pak, saya tuh mau ngajar gimana ya? Tapi keilmuan gue masih belum sampai sana. Gue cuma pengen berbagi aja, kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, gimana ya? Terus gue harus gimana? Dia cuma bilang kayak gini, ya udah, ceritakan ketololanmu dan kebodohanmu pada saat kamu kerja. Bagi itu bersama mereka. Itu bagus banget sih. Iya. Dan akhirnya cara ngajar gue, kemarin gue ini salah nih kayak gini. Menurut lo kayak gimana nih? Gitu loh. Atau ini kemarin gue melakukan kesalahan ini, gue belum tahu ini. Kemudian gue ulik seperti ini, kayak gitu. Jadi itu relate dengan mereka. Kayak gitu loh. Itu kan discuss juga sih ya Mas. Ya, kayak gitu kan. Mereka seneng kalau misalkan punya temen, sama-sama yuk, kayak gitu. Makanya sampai sekarang ya kayak gitu. Iya. Dan buat kita mungkin sebagai misalnya dari segi kita kan juga kalau misalkan di sosial media kita juga konsumen kan, sebagai netizen kita juga mungkin kalau melihat orang yang membuat konten kita memberikan masukan yang membangun, bukan kata-kata membuli gitu kali ya. Jadi kita juga memberikan masukan yang konstruktif gitu kan, supaya orang nggak takut berkarya, karena orang takut. Tapi yang ngebully juga banyak, ya kan? Tetap aja ada dibully. Tetap ada gitulah pokoknya. Itu menguatkan mental lo. Iya. Ya satu yang gue suka sih kalau dari Pak Mas Anton tuh kontennya motivasi sih, ngasih banyak motivasinya. Jadi kayak ada ngajarinnya, ada dorongannya, tapi dengan cara dia yang rock and roll itulah, maksudnya nyantai gitu. Makanya doi ngajar sampai hari ini kelas paginya udah tumbuh sampai udah banyak banget Mas, sampai di berbagai daerah ya. Iya. Muridnya udah banyak. Ya gitu. Gue bohongin semua mereka. Masih pada sering soan Mas? Murid-murid masih pada sering main-main soan? Main, gue seru-seruin gimana semua. Udah ribuan mana nggak ingat? Badan, Bahkan sampai lupa ya nama-namanya. Ulang tahun per tahun ini dong buat class workshop, kan biasanya Fern kalau ulang tahun ada manggung band, habis itu kadang-kadang kita suka bikin podcast. Kolaborasi. Tahun ini tanggal berapa Mas Fern ulang tahun? 30 Oktober. 30 Oktober. Baru kemarin belum lama ya. 3 tahunnya. Nanti nonton tempat mau ya Mas ya, udah diminta duluan nih dari Boleh sekarang. dong. Mau dong, kita asik. Workshop siap, baru kolaborasi. konser. Oke Mas, sebelum kita closing nih, mungkin ada kata-kata motivasi atau kekuatan buat teman-teman yang lagi mau memulai di fotografi ataupun videografi ataupun Buruk nih yang ngomong ataupun bidang lainnya gitu, tapi masih takut untuk memulai, boleh nggak? Gue boleh minta handphone gue nggak? Gue tulis boleh di situ. dong. Oh iya. Kemarin gue menemukan ada tulisan gue. Langsung lu cat. Yang lama apa baru mah? Hah? Tulisan lama. Tulisan lama gitu. ya? Baru disalin. Oh, di foto gua banget itu tulisan. Kalau ngetik lama ya? Sama ya. Mungkin karena umurnya nggak jauh jadi terbanyak school manual sekali ketawain sama anak fotoin tulisan. Fotoin tulisan. Jadi kayak ini kan gue punya Tapi tulisannya bagus. Gua pikir udah Tulisannya dipindahin. bagus ya? Itu tuh sama Santon? Iya.
bagus loh Tulisan kaligrafi gua. gitu. Masa? Iya, ya beda sih. Karena Iya, aku iya, bandingin bener, sama bener. tulisanku. Oh, Tulisanku udah kayak cakar ayam soalnya. Ini ya, Betul. gue bacain ya. Pandailah menghibur dirimu sendiri. Karena semangat yang jujur tidak mengenal balasan. Karena semangat yang jujur sebenarnya tidak berharap pamrih. Stand alone. Pada saat semangatmu telah terbeli, carilah penggerak semangatmu yang tanpa pamrih. Paham nggak itu? Artinya, kadang kita semangat ya melakukan apapun karena ada penghargaan dari orang. Oke. Tapi the truth is we are all has to be a leader. A leader itu selalu kesepian mau karena dia punya sikap sendiri. Sikap, Ya. Dan pada saat keyakinan kita tuh disambut dengan sebuah award karena lo berhasil, lo harus cari semangat baru lagi tanpa pamrih karena itu yang membuat lo bergerak. Karena jangan sampai kita terbelinger melakukan apapun karena orang selalu menyanjung kita. Tahu gak sih? Wow. Gitu sih. Dalam Paham nggak? banget. Oke. Anton Ismail. Dan ini kata-katanya salah satunya untuk teman-teman guru yang ada di daerah. Oh iya. Dimanapun ya. di daerah yang kalian ngerasa tidak diperhatikan atau apa, I'm with you. Yeah. Kayak penghargaan itu bukan dari orang lain, tapi edukasi itu kayak hal yang berjalan lambat dan keberhasilan teman-teman kita, murid-murid kita untuk bisa lebih dari kita itu adalah penghargaan yang luar biasa. So terima kasih para guru-guru di luar Terima sana. kasih. Thank you Bu Oro. Asli, aku udah nggak mau menambahkan apa-apa lagi, nggak mau menyimpulkan juga karena tadi itu udah kesimpulan banget. Kita cuma bilang thank you banget Mas Anton udah ngasih waktu. Sama-sama. Baik, thank you Padahal Mas ada Anton. syuting lagi. Makasih. Thank you so much. Jangan sampai kapok ya Mas, tos dulu dong kayak dalam banget. Dalam banget soalnya kayak biar klimaks gitu. Kayak ini Iya dia. kayak Ya. abis ini aku harus 10 menit Nggak, kayak kalau diem. gua kayak gini nih, tak gini. Oh. Gini. Nah, itu dong. Gila udah di approve cool sama Mas Anton gue. Jangan bilang gue nggak cool. So thank you banget guys udah nontonin kita. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa komen-komen yang nggak harus bagus, yang penting membangun, positif, kritik boleh, membangun lah. kritik membangun. Oke. Dan juga kalau kita di Instagram ya, jangan cuma subscribe YouTube-nya. Dan kita bakal balik lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang seru juga. And thank you so much Mas Acoy, mau nambahin biar nggak cuma aku yang ngomong Nggak nanti. apa-apa, udah aman kali ini. Aman ya, dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan, kalian juga bisa DM kita di Instagram. So, see you in the next podcast of Greenhouse. See you. Thank you. Bye.